kematian. Kemudian di antaranya, ikhwan yang khawatir mati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada yang bisa lari dari kematian. Siapapun dia. Allah Subhanahu wa taala telah menekankan hal ini dalam banyak ayat. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Aina ma takunu yudrikkumul maut." Yudrikkumul maut. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, aina ma takunu yudrikkumul maut. Ya, dimanapun kalian berada, maut akan menjumpaimu. Kematian akan menemuimu. Akan apa nih, mendapatimu. Yudrik. Akan mendapatimu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun engkau di tembok, di benteng yang kokoh, bangunan yang kokoh. Ya. Ya. Siapapun, mau dia raja, mau dia jenderal, ya, dia tidak akan selamat dari kematian. Meskipun dia tinggal di, ya, meskipun dia tinggal di tempat yang terjaga, ya. Oleh karenanya ketika Nabi Daud alaihissalam meninggal dalam hadis, tiba-tiba malaikat maut datang masuk ke dalam rumahnya. Maka Nabi Daud heran, dia raja. Tiba-tiba ada orang nyelonong langsung masuk ke dalam rumahnya. Maka Nabi Daud bertanya, "Siapa engkau?" Maka malaikat maut berkata, "Aku adalah yang tidak pernah takut kepada siapapun, raja, tidak pernah takut kepada panglima, dan tidak ada yang bisa luput dariku." Maka Nabi Daud alaihissalam sadar dia adalah malaikat maut. Ya. Lihat, taruhlah seorang raja dijaga oleh ribuan prajurit, tidak akan selamat. Kalau kematian datang kepada dia tidak akan selamat. Kalau para jenderal datang kematian kepada mereka, para raja, para presiden, para penguasa, jenderal bintang 4 semuanya akan meninggal. Oleh kita yang bukan apa-apa. Apalagi kita cuma di rumah, nggak ada. Di benteng tinggi saja, di benteng kokoh, tidak akan selamat. Yang jago seperti apapun, kalau datang kematian, mau dia bodyguard terhebat, mau dia jagoan ahli-ahli ini, kalau datang kematian selesai. Nggak ada. Mau dia juara dunia, inilah juara dunia karate, juara dunia tinju, juara dunia apapun, kalau datang kematian selesai. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun kalian berada di benteng-benteng kokoh, dijaga dengan jutaan prajurit, tidak akan selamat dari kematian. Jadi tidak ada yang bisa lari dari kematian. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya akan menjumpai kalian. Ini perkara yang apa namanya? Yang menakutkan, ya. Di sini Allah menggunakan kata mulaqikum, akan menjumpai. Jadi kita mau lari, dia jumpa ke depan, bukan mengejar dari belakang. Subhanallah. Kematian bukan mengejar dari belakang, dia dari depan, menghampiri kita. Kita lari menuju kematian. Kematian datang menghampiri kita. Seandainya kita bisa lari, dia kejar dari belakang, kita masih bisa tertundalah kematian. Kita lari, dia mengejar. Tapi tidak, dia dari depan datang, mulaqikum. Tiba-tiba datang menjumpai kalian. Tidak peduli bagaimana kondisi kalian. Sedang dalam kondisi beribadah, sedang haji, sedang umrah, sedang sholat, ataukah sedang bermaksiat, ataukah sedang berzina, ataukah sedang minum khamar, ataukah sedang melihat yang haram, kematian tidak peduli. Jika tiba saatnya dia datang menghampiri, meskipun kau lari menjauh darinya. Meskipun kau lari menjauh darinya. Oleh karenanya seorang boleh berusaha jaga kesehatannya. Dia berusaha tinggal di daerah yang jauh dari penyakit misalnya, dia olahraga, silakan, itu dituntut, silakan.
Tetapi kalau tiba saatnya, kematian datang menemuinya. Dia mau lari dari kematian dengan berbagai macam sebab, kematian menemuinya dari depan. Ini perkara yang sangat menakutkan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf, wa ja'at sakaratul maut bil haqq. Dzalik ma kunta minhu tahid. Kata Allah Subhanahu wa taala, datanglah dan telah datang wajah atau tanda-tanda kematian yang sungguhnya telah datang, sakaratul maut, dengan benar-benar datang, bil haq. Dzalika ma kunta minhu tahid, itulah kematian yang dulu yang engkau menghindar darinya. Haidah itu menghindar. Menghindar. Percuma ya. Seorang menghindar dari kematian jika sudah datang maka dia tidak akan bisa selamat dari kematian tersebut. Ini perkara kedua yang perlu kita yakini, ikhwan dan akhwat, ya. Bahwasanya kematian akan datang menemui kita. Bukan lari mengejar kita, tapi datang mendekati kita dari depan. Lari kemanapun kita akan bertemu dengan dia.